Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kita mengenai PT Pos Indonesia dalam rangka asesmen ketiga di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya Arsadi Joso Prawiro Utomo selaku moderator dari kelompok ini akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 5 ini. Oke, untuk yang pertama Sultan dipersilakan mempresentasikan materinya. Terima kasih kepada Joko. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan di PT Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia bergerak di bidang layanan pos saat ini. Bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang penggalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum atau Perum menjadi sebuah perusahaan persero. Selanjutnya, makna logo. Simbol burung merpati dalam Pos Indonesia terbang dengan pandangan lurus ke depan. 5 garis sayap yang terbentuk garis kecepatan memiliki arti atau makna bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya mengutamakan pada kecepatan, ketetapan, dan terpercaya. Simbol bola dunia melambangkan peran perusahaan sebagai penyelenggara layanan yang mampu menjadi sarana komunikasi dalam lingkup nasional maupun internasional. Slide selanjutnya. Visi dan misi Pos Indonesia itu adalah visinya menjadi postal operator penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Misinya bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Selanjutnya. Di sini ada segmenting pasar bisnis ini disesuaikan dengan variabel geografis dan demokratis. Poin kedua, dalam pemilihan segmentasi pasar, narasumber mengatakan bahwa dalam pemilihan segmentasi khususnya untuk menjual produk bisnis surat dan paket PT Pos Indonesia memilih lebih fokus dalam memilih pelanggan yang ingin ditarik, yaitu para pembisnis, namun tetap saja melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan pengiriman. Hanya saja dalam promosi tetap menarik segmen pasar bisnis. Selanjutnya, ini ada targeting. Targeting dari pasar PT Pos Indonesia ada 5 kelompok targeting. Market pertama adalah market daerah tertinggi, perbatasan serta pulau-pulau luar. Kemudian targeting yang kedua yaitu UKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian targeting ketiga itu adalah kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemudian target yang keempat adalah pekerja migran Indonesia yang banyak di negara Hong Kong, Taiwan, Macau, Malaysia, Saudi Arabia, Korea, dan Jepang. Dan yang kelima, kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Selanjutnya, positioning. Ini ada 2 poin, yaitu PT Pos Indonesia memberikan diskon khusus untuk para pembisnis. Poin kedua, oleh karena itu dalam memposisikan diri PT Pos Indonesia adalah penyedia layanan yang memberikan keuntungan para pembisnis dalam pengiriman dokumen dan paket, karena pengiriman yang cepat dan memberikan harga khusus untuk para pembisnis dan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sultan sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya untuk strategi produk akan dipresentasikan oleh Angelica Revani. Angelica dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Untuk strategi produk, yang jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yang pertama ada jasa pengiriman dan jasa keuangan. Jasa pengiriman terdiri dari domestik, yang yaitu pos instan plus, pos instan, pos ekspres, pos kilat. Dan untuk logistiknya terdiri dari warehouse, freight forwarding.
Dan untuk internasionalnya terdapat layanan prioritas yaitu QEX, EMS, pos ekspor, paket pos cepat internasional, pos tercatat air internasional, e-paket. Dan untuk yang layanan standar ada pos udara internasional, paket pos biasa internasional. Dan untuk jasa keuangan ada remitasi, layanan remitasi terdiri dari beberapa spesifikasi sebagai berikut, yaitu Vessel Post, Western Union, kemudian ada Giropos, sistem online payment point, fund distribution. Oke, next. Customer value hierarchy dari jasa pengiriman yang core benefit-nya dimanfaatkan sebagai penunjang pengiriman barang. Basic produknya karyawan, kendaraan. Expert produknya adanya pelayanan yang ramah, cepat, dan menjamin keamanan produk. Augmented produknya tersedianya box kayu. Yang potensial produknya biasanya di PT Pos Indonesia bisa memiliki armada seperti pesawat untuk menghindari terjadinya keterlambatan pendistribusian surat dan paket akibat delay pesawat. Selanjutnya, next. Untuk jasa keuangan, core benefit-nya diperuntukkan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses kepada layanan jasa keuangan dalam hal memperoleh dana atau dana untuk konsumsi maupun modal usaha. Basic produknya memiliki pegawai, memiliki meja, kursi. Expert produknya adanya pelayanan yang ramah dan terpercaya. Augmented produknya mendapatkan jaminan keamanan. Potensial produknya tersedianya jasa keuangan secara digital. Next. Klasifikasi produk yang dihasilkan perusahaan. Yang pertama, produk yang dihasilkan oleh PT Pos Indonesia berdasarkan jasa pengiriman terdiri dari pos ekspres, pos kilat khusus, pos instan plus, sedangkan untuk logistik meliputi warehouse dan freight forwarding. Dan untuk layanan pengiriman internasional terdiri dari QIS, EMS, pos ekspor, paket pos cepat internasional, e-paket, dan masih banyak lagi. Klasifikasi produk berdasarkan jasa keuangan terdiri dari postpay, bisnis syariah, penyaluran dana, kemitraan, asuransi, dan lain-lain. Bauran produk perusahaan. Yang pertama ada promosi above the line. ATL bertujuan untuk membangun branding awareness dan branding positioning dalam pemikiran konsumen serta lebih menjelaskan konsep atau ide. Kemudian yang kedua ada promosi below the line, bertujuan untuk membangun brand knowledge dan brand experience kepada konsumen serta memberikan kesepakatan target market untuk merasakan bahkan menyentuh dan berinteraksi dengan produk. Atribut produk perusahaan. Yang pertama ada merek, yang kedua peranan merek, yang ketiga strategi merek, yang keempat ekuitas merek, yang kelima teknik sampling, yang keenam sampling, yang ketujuh perencanaan alat ukur, yang kedelapan tes kikocan, yang kesembilan diagram importance dan performance. Oke, terima kasih Angelika telah mempresentasikan materinya. Untuk strategi harga akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Oke, untuk strategi harga. Oke, yang pertama adalah harga-harga dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Harga yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia disesuaikan dengan jenis layanan yang digunakan oleh pengguna. Karena strategi harga yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia terestimasi waktu dan beban barang yang dikirimkan. PT Pos Indonesia mempromosikan layanannya agar dapat menjangkau banyak jenis kalangan masyarakat dan berbagai macam status masyarakat. Mau itu pengiriman perorangan ataupun pengiriman dalam jumlah banyak bagi para supplier dan stockholder. Rentan harga yang diberikan diantaranya adalah 10.000 sampai dengan 10 juta, tergantung jenis layanan yang digunakan. Oke, untuk langkah-langkah penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah pertama adalah penetapan harga secara geografis. Penetapan harga secara geografis adalah penetapan harga geografis mengharuskan perusahaan untuk memutuskan bagaimana
menetapkan harga produknya untuk pelanggan di berbagai lokasi dan negara. Jadi setiap daerah dan setiap tempat di pelayanan yang diberikan oleh PT Pos diberikan harga-harga dan layanan dengan harga yang berbeda. Kemudian yang kedua ada diskon atau potongan harga. Diskon atau potongan harga perusahaan umumnya akan memodifikasi harga pasar mereka untuk menghargai pelanggan atas tindakan-tindakannya seperti pembayaran awal volume, pembelian dan pembelian di luar musim. Bentuk penghargaan ini berupa pemberian diskon. Kemudian yang ketiga adalah penetapan harga diskriminatif. Penetapan diskriminatif ini harga terjadi ketika perusahaan menjual produk dan jasa dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara proporsional. Penetapan harga seperti ini mempertimbangkan segmen pelanggan, produk, bentuk, produk, citra, lokasi, dan waktu. Kemudian yang keempat adalah penetapan harga bauran produk. Penetapan harga bauran produk adalah logika penetapan harga harus dimodifikasi jika produk tersebut merupakan bagian dari bauran produk. Dalam hal ini, perusahaan mencari sekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran produk. Kemudian yang terakhir adalah penetapan harga promosi. Penetapan harga promosi adalah dalam kondisi-kondisi tertentu, perusahaan akan menetapkan harga-harga sementara untuk produksinya di bawah daftar dan kadang-kadang di bawah biayanya. Penetapan harga promosi menilai barang bentuk di antara lain harga kerugian, harga peristiwa khusus, perjanjian garansi, pelayanan, dan diskon psikologis. Oke, untuk hal-hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan saat akan menetapkan harga adalah PT Pos akan menetapkan harga produknya tersegmentasi oleh waktu. Maka dari itu pertimbangan perusahaan dalam menetapkan harga produknya berdasarkan layanan estimasi tiba paket dari konsumen ke tempat tujuan dengan biaya yang disesuaikan dengan layanan tersegmentasi dengan waktu. Kemudian metode penetapan yang dilakukan oleh PT Pos yang pertama adalah PT Pos menetapkan harga yang tersegmentasi oleh waktu dan layanan, yaitu penetapan harga berdasarkan estimasi tiba yang dikirim oleh atau beberapa banyak barang yang dikirim berdasarkan jenis layanan yang disediakan oleh PT Pos dan layanan yang diambil oleh konsumen. Yang kedua adalah PT Pos Indonesia juga menetapkan harga berdasarkan saingannya. PT Pos Indonesia tidak akan menetapkan harga layanan terlalu tinggi agar mampu bersaing dengan perusahaan ekspedisi lainnya yang memberikan jenis layanan serupa. Serta PT Pos Indonesia tidak akan menempatkan harga layanannya terlalu murah agar terhindar dari kebangkrutan dan monopoli pasar yang dapat membuat perusahaan bangkrut ataupun terkena masalah. Kemudian untuk strategi penyesuaian harga produk perusahaan. Penyesuaian produk perusahaan oleh PT Pos Indonesia berdasarkan layanan yang disediakan hanya berdasarkan estimasi tiba produk dan harganya disesuaikan dengan pesaing yang menyediakan layanan yang sama dengan harga yang lebih murah, bahkan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. PT Pos Indonesia tidak menempatkan layanan yang lebih mahal dari pesaingnya agar bersaing dan tidak menetapkan harga yang terlalu murah agar terhindar dari persaingan yang tidak sehat dan merugikan perusahaan. Oke, ini adalah perbandingan harga dengan produk pesaing ya. Untuk PT Pos Indonesia bisa dilihat sendiri bahwa untuk harga produk estimasi layanannya itu adalah 6.000 per kilogram yang dibandingkan dengan Gojek dengan Gojek Antara Aja dan JNT yang dimana harganya belasan ribu untuk sekali pengantar, walaupun beban yang ditanggung itu tidak berdasarkan berat tapi melalui seberapa banyak barang yang dikirimkan. Oke, untuk strategi distribusi akan dipresentasikan oleh Alia. Strategi distribusi. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi. Pihak-pihak yang terkait dengan proses distribusi, dokumen yang digunakan, beserta pelanggan atau konsumen dan penerima. Ada 3 bagian dalam pendistribusian paket, yaitu distribusi paket luar negeri, pendistribusian paket luar Jawa, dan pendistribusian paket antar daerah. Sedangkan untuk aliran distribusinya, menggunakan distribusi tidak langsung. Berdasarkan penulisan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa proses dan prosedur distribusi pada paket PT Pos Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur proses dan prosedur distribusi yang baik dan benar. Next. Yang kedua, ada saluran distribusi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik studi dokumen biaya distribusi, kuesioner saluran distribusi dan volume penjualan,
serta wawancara kepada pihak terkait yaitu bagian pendistribusian dan bagian keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendistribusian produk yang diterapkan yaitu sistem distribusi langsung mendistribusikan produk ke pelanggan. Biaya distribusi dan saluran distribusi memberikan pengaruh 96,7% terhadap volume penjualan. Sementara sisanya sekitar 3,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersifat uncontrollable, yaitu faktor yang tidak dapat dikuasai oleh perusahaan seperti lingkungan, pesaing, konsumen, dan sebagainya. Next. Pertimbangan dalam memilih saluran distribusi. Yang pertama, pertimbangan pasar. Pada dasarnya, saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pembelian konsumen, karena keadaan pasar menjadi salah satu faktor penentu wajib dalam pemilihan saluran tersebut. Yang kedua, pertimbangan barang. Perusahaan harus memberikan pelayanan baik sebelum maupun sesudah penjualan. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Perusahaan yang menjual barang baru atau ingin memasuki pasar baru umumnya lebih sering menggunakan perantara, karena para perantara memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga manajemen dapat mengambil pembelajaran dari para perantara yang sudah memiliki banyak pengalaman. Next. Panjang dan lebaran bauran saluran distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Strategi distribusi adalah suatu strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Tujuan distribusi ini adalah untuk membuat suatu barang dan jasa bagi setiap konsumen maupun bagi perusahaan dagang yang membutuhkan. PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia terus mengembangkan bisnisnya seperti mengembangkan dan memperluas beberapa brand yang ada di bawah naungan PT Pos Indonesia. Saya kembalikan lagi kepada Joso. Ya, terima kasih Alia telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya untuk strategi komunikasi pemasaran terpadu akan dipresentasikan oleh Akbar. Akbar, dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Joso. Strategi komunikasi pemasaran terpadu. Next. Jenis strategi komunikasi pemasaran terpadu. Strategi komunikasi pemasaran PT Pos Indonesia Persero Bandung dalam mempromosikan galeri pos.com melalui kegiatan galeri pos in kampus di Kota Bandung. Subfokus yang digunakan adalah tujuan pemasaran, sasaran pemasaran, pesan pemasaran, media pemasaran, pengembangan promosional mix, dan evaluasi. Next. Lalu, alasan pemilihan strategi komunikasi terpadu yang digunakan. Yang pertama, ada advertising atau iklan. Advertising yaitu suatu penyajian materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, ada sales promotion. Sales promotion adalah suatu kegiatan yang diperlukan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan produk atau jasa kepada pasar atau sasaran untuk membeli suatu produk. Yang ketiga ada event and experience. Event and experience adalah aktivitas dan program sponsor yang dilakukan oleh perusahaan yang dirancang untuk membuat interaksi secara sehari-hari maupun spesial dengan konsumen yang berhubungan dengan kekuatan merek yang termasuk di dalamnya ada olahraga, seni, dan hiburan. Yang keempat ada public relation and publicity, yaitu strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Yang kelima ada interaktif marketing. Interaktif marketing yaitu sebuah alat yang digunakan dalam melakukan promosi. PT Pos Indonesia melakukan interaktif marketing dengan membuat aplikasi bernama Posgiro Mobile bertujuan memperbaiki citra atau menciptakan penjualan produk dan jasa melalui online. Yang keenam ada personal selling. Personal selling yaitu bentuk presentasi yang dilakukan secara pribadi oleh salesman perusahaan agar melakukan penjualan dan menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. PT Pos Indonesia melakukan personal selling, penjualan tatap muka yang digunakan
yaitu menggunakan event dan sales blitz, bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang digunakan. Penyampaian pesan iklan yaitu melalui media elektronik untuk meningkatkan konsumen. Next. Dampak dari strategi komunikasi pemasaran yang terpadu yang telah digunakan. Strategi komunikasi pemasaran yang terpadu yang digunakan oleh PT Pos Indonesia Persero sangat berdampak pada peningkatan penjualan produk PT Pos Indonesia. Beberapa strategi komunikasi yang dilakukan diantaranya yaitu advertising, sales promotion, event and experience, public relation and publicity, interactive marketing, dan personal selling. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Akbar telah mempresentasikan materinya. Ini untuk bagian terakhir adalah kita akan menyimpulkan. Yang pertama yang akan menyimpulkan adalah Sultan mempresentasikan atau menyimpulkan segmenting, targeting, dan positioning. Sultan dipersilakan mempresentasikan materinya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari bagian segmenting, targeting, dan positioning. Kesimpulannya ada Pos Indonesia memperluas jangkauan pasarnya dengan meningkatkan citra jasanya dan membidik segmentasi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pos Indonesia memberikan banyak opsi kepada para konsumen untuk menggunakan jasanya dari yang termurah hingga ke yang termahal sesuai dengan keteatan pada waktu dan kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen. Jadi kembali kepada itu. Terima kasih Sultan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Angel. Angel dipersilakan. Secara umum, Pos Indonesia membagi lingkup bisnisnya menjadi dua, yakni bisnis surat paket atau jasa pengiriman dan jasa keuangan. Adapun produk dari PT Pos Indonesia yaitu filateli dan konsinyasi, perangko dan materai, Edmail Post, Express Mail Service, dan RLN Internasional, pos ekspor, paket pos, surat pos, logistik, kargo, bank channeling, distribution, giro pos, vessel pos, delivery pos, pos shop, agen pos. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk strategi harga adalah strategi harga yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia ialah strategi penetapan harga yang bersegmentasi waktu yang berupa perbedaan jenis layanan estimasi tiba atau lamanya barang yang dikirimkan sampai pada tujuannya sesuai dengan harga yang ditawarkan dan dipilih oleh konsumen. Oke, untuk strategi distribusi akan dipresentasikan oleh Akbar. Untuk Akbar dipersilakan. Maksudnya akan dipresentasikan oleh Alia. Untuk Alia dipersilakan. Strategi distribusi. Strategi distribusi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero menggunakan saluran pada satu level, first level dalam pendistribusian produknya yang bertujuan mempercepat proses pelayanan terhadap manufaktur pada konsumer melalui retailer berupa cabang-cabang di seluruh Indonesia, sehingga konsumer dapat menemukan banyak cabang di tersekat untuk menggunakan layanan pos di seluruh Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk yang terakhir adalah strategi komunikasi pemasaran terpadu akan dipresentasikan oleh Akbar. Akbar dipersilakan. Baik, jadi kesimpulan strategi komunikasi pemasaran terpadu PT Pos Indonesia Persero menggunakan beberapa strategi yaitu advertising, sales promotion, event and experience, public relation and publicity, interactive marketing, dan personal selling. Strategi komunikasi yang digunakan sangat berperan aktif di dalam pemasaran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero. Integrated Marketing Communication atau EMC juga dikenal sebagai komunikasi pemasaran terpadu yang efektif untuk strategi pemasaran. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.